Salam saudara-saudara dimanapun Anda berada, saya Pendeta Saifuddin Ibrahim sedang berada dengan tim pengacara MKC, dan ada juga teman-teman dari Amerika bahkan di Eropa yang sedang menyaksikan ini semua berkaitan dengan sampai kabar terakhir Muhammad KC dan bagaimana kelanjutannya. Nah, sebelah kiri saya ada ketua pengacaranya Pak Kamarudin Simanjuntak yang akan membicarakan dan menyampaikan hal-hal yang penting berkaitan dengan isu-isu yang beredar selama ini. Dan di sebelahnya juga ada tim. Ya. Halo, saya Kamarudin Simanjuntak. Ya, silakan. Perkenalkan dulu tim pengacara, silakan Bapak. Baik, saya Kamarudin Simanjuntak, advokat dan konsultan hukum dari kantor Perma Hukum Victoria. Di sebelah kiri saya ada Martin, juga rekan kerja saya. Kemudian ada Febri, beliau anak daripada MKC sekaligus juga advokat yang saat ini kami bersama-sama menangani perkara daripada tersangka MKC, baik dia sebagai tersangka diduga penistaan agama, disangka melanggar pasal 28 ayat 2, junto pasal 45, junto pasal 156 dan 156A. Tapi kami juga di waktu yang sama sebagai pengacara atau penasihat hukum beliau untuk melaporkan dugaan penyiksaan dan atau pengeroyokan yang terjadi di rumah tahanan Bareskrim Polri atas dugaan atau sangkaan persekongkolan jahat antara perwira-perwira di Bareskrim Polri dengan tahanan yang berpangkat Irjen Pol atau diduga Irjen Pol dan kawan-kawannya. Silakan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Ya, shalom teman-teman. Ya. Nama saya Martin Lukas Simanjuntak. Ya, selain sebagai penasihat hukum, saya juga salah satu penasihat hukum juga di salah satu asosiasi Kristen Indonesia. Dan memang sebagai komitmen dan solidaritas teman-teman, saya hadir di sini untuk membantu juga dalam pendampingan hukum. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Febri. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mansur Febrian Esa. Kebetulan saya sebagai penasihat hukum Bapak Muhammad KC dan juga sebagai anak dari Bapak Muhammad KC kandung. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman YouTuber dan hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini selalu mensupport Bapak Muhammad KC dalam doa, dalam segala hal. Terima kasih. Mungkin saudara-saudara wartawan ada yang mau tanyakan kepada tim pengacara kami. Ya, silakan. Untuk menanyakan mengenai langkah-langkah apa nih dari sebagai pengacara untuk backup persoalan MKC di dalam kasus yang sedang berkembang pada saat ini. Baik, saya jawab ya. Langkah-langkah yang telah dan yang akan kami lakukan adalah, pertama yang telah kami lakukan sudah menandatangani surat kuasa, karena jantungnya pengacara adalah surat kuasa. Tanpa surat kuasa, dia tidak berhak untuk berbicara untuk dan atas nama seseorang. Jadi kami telah menandatangani 2 surat kuasa, yaitu surat kuasa nomor 160, surat kuasa nomor 160 tanggal 15 September 2021, ini untuk mengusut kasus dugaan penyiksaan Muhammad KC atau dugaan pembunuhan Muhammad KC di rumah tahanan Bareskrim Polri. Kami sudah lakukan pengusutannya itu, yang tadinya kurang lebih 2-3 minggu penyidik cyber Polri berbohong atau berdusta kepada keluarga dengan mengatakan ternyata kami bisa ungkap bahwa yang bersangkutan sudah dilakukan upaya pembunuhan dan penyiksaan tanggal 26 mulai dari jam 1 sampai dengan jam 3 pagi ya. Kemudian selain itu masih dikirimi juga air mineral diduga beracun untuk diminum atau dipaksa diminum.
air minumnya sudah kami minta dikeluarkan dengan kami bersurat kepada Kapolri, Kabarreskrim Polri dan Kadipropam Polri, kemudian Dirtipidum dan Dircyber, baik secara WhatsApp maupun secara tertulis resmi. Kemudian kami juga sudah mengungkap bahwa sebenarnya pada tanggal 26 yang bersangkutan klien kami MKC sudah dibawa ke SPKT bikin laporan, walaupun tanda bukti laporannya tidak diberikan kepada klien kami, tetapi disembunyikan oleh SPKT, disembunyikan juga oleh penyidik cyber Polri dengan cara tidak diberitahu kepada klien kami ataupun kepada para kuasa hukum yang dulu mengaku sebagai kuasa hukumnya Pak KC. Kemudian juga diduga atau berdasarkan informasi telah dipisum et repertum di rumah sakit Polri. Kemudian kami juga sudah mengusut kasus tersebut ke Dirtipidum lantai 4 Barreskrim Polri dan sudah bertemu dengan seorang inspektur 1 yang menangani perkara itu, tetapi sesungguhnya ketika kami temukan yang bersangkutan belum memulai pekerjaan, tetapi setelah kami ke sana yang bersangkutan baru akan memulai pekerjaan sore itu karena kami telah temukan laporan polisinya dan telah kami temukan berkasnya. Kemudian kami juga sudah mengusut ke lantai 9 ruang CCTV, di mana seharusnya segala sesuatu yang terjadi di ruang basement 1, yaitu ruang tahanan Barreskrim Polri, harus terlihat atau terekam di ruang CCTV itu. Artinya, mohon maaf, tikus atau lalar saja lewat itu terekam. Jadi tidak mungkin terjadi penyiksaan dan atau percobaan pembunuhan tanpa diketahui oleh perwira-perwira Mabes Polri. Yang kemudian ketika klien kami disiksa atau dilakukan percobaan pembunuhan, tidak ada petugas rutan yang menolong. Mereka membiarkan saja kurang lebih 3 jam, sehingga ketika disiksa dan sudah pingsan dilumuri dengan tinja atau peses, semua terjadi begitu saja tanpa ada yang mencegah. Kemudian selain itu kami juga telah menandatangani surat kuasa nomor 161. Surat kuasa nomor 161 ini aslinya sudah ada di dalam penyidik cyber Polri. Kemudian kami diberikan kopinya tanggal 16 September 2021 dan ini ada cap daripada penyidik atas nama Ibtu Sandi, kemudian dicap oleh Barreskrim Polri. Artinya mereka telah menerima surat kuasa kami, maka segala tindakan yang berhubungan dengan klien kami, maka seharusnya kami tahu. Kemudian kami telah bersurat sebanyak 6 kali kepada Dircyber Polri, kepada Kabarreskrim, kepada Dirtipidum, dan juga kepada Kabid Propam, termasuk ke Kapolri. Surat kami itu pada pokoknya adalah permohonan visum et repertum untuk tersangka Muhammad Kosman alias MKC, yaitu kami lakukan dan sudah ada tanda terimanya. Ada di sini supaya yang bersangkutan divisum. Nah, kemudian kami juga sudah memohon juga kepada Dircyber Polri, yaitu memohon pengembalian ATM atas nama tersangka Muhammad KC supaya diberikan kepada keluarganya sehingga keluarganya bisa bertahan hidup karena tersangka sebagai pencari nafkah, sedangkan dia masih memiliki istri yang menjadi kewajibannya, dia juga perlu hidup. Nah, saat ini sedang melakukan pinjaman untuk membiayai ongkosnya maupun beli pakaiannya, sedangkan dia sekarang bertahan di Jakarta, maka dia perlu uang. Oleh karena itu kami mohon supaya ATM dia dikembalikan kepada keluarga supaya keluarganya bisa bertahan hidup di Jakarta karena dia kan datang dari Bali. Kemudian selain itu kami juga sudah berkirim surat juga kepada Direktur Tindak Pidana Cyber Polri, yaitu pada tanggal 20 September 2021, tanggal 20 September 2021, pada pokoknya memohon keterangan atas penyiksaan tersangka Haji Muhammad Kosman alias MKC atau atas dugaan pembunuhan di rutan Barreskrim Polri. Kemudian permintaan visum et repertum, CT scan, MRI, X-ray, kemudian pemeriksaan ahli forensik dan psikis serta ahli psikiater dan ahli psikolog forensik atas diri tersangka Haji Muhammad Kosman alias MKC. Karena kenapa? Karena klien kami ini selain dilakukan dugaan percobaan pembunuhan, kemudian itu disiksa, tapi yang bersangkutan itu juga dimintai keterangan tanpa didampingi penasihat hukum oleh penyidik cyber Polri, sehingga semua keterangan yang didapat oleh Direktur Cyber Polri itu adalah cacat hukum karena orang yang sedang disiksa, sedang mengalami kesakitan, tetapi tetap dimintai keterangan tanpa diberitahu kepada keluarganya, tanpa dibawa berobat.
Jadi apa namanya, klien kami sudah bermohon-mohon supaya yang bersangkutan diperiksakan ke dokter karena dia punya penyakit komorbid gitu, yaitu ada sakit gula. Tetapi begitu kejamnya penyidik perwira Mabes Polri tidak mau membawa ke rumah sakit untuk diperiksa gulanya, tetapi ternyata diisukan bahwa yang bersangkutan kena COVID atau kena apa namanya itu virus COVID, sehingga yang bersangkutan dikatakan harus isolasi mandiri 2-3 minggu. Tetapi kenapa yang bersangkutan diisukan COVID, ternyata dapat kami ungkap bahwa tersangka Muhammad Kece ini selama 2-3 minggu dijejali obat penahan rasa sakit sekaligus obat mengobati apa namanya bekas-bekas penyiksaan itu, supaya ketika diperhadapkan dengan keluarga harapan mereka sudah tidak terlihat lagi. Tetapi berkat investigasi kita dan berkat izin daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya terungkap semua kebohongan itu. Dan pasca terungkap, sekarang perwira Mabes Polri berlomba-lomba bikin rilis bahwa ternyata klien kami telah disiksa atau dianiaya oleh katanya sesama tahanan, kan begitu. Sementara sebelumnya mereka semua tutup mulut dengan mengatakan tidak terjadi apa-apa, tidak dicolek, bahkan kunci daripada sel daripada MKC itu ada di tangan penyidik dan tidak ada duplikasi. Itu sebelumnya dikembangkan selama 2-3 minggu. Akibatnya adalah bahwa pengacara-pengacara sebelumnya yang dikoordinir oleh Bapak Yusuf Manugulu semua mengatakan MKC baik-baik saja. Jadi mereka bikin rilis di berbagai berita, MKC tidak apa-apa, MKC baik-baik saja. Dan informasi itu ternyata diperoleh dari penyidik. Nah, setelah kami ungkap bahwa ternyata tidak seperti itu, nah maka sekarang penyidik dan apa namanya itu perwira-perwira Bareskrim Polri siakan berlomba-lomba membuat rilis bahwa ternyata terjadi penganiayaan di rumah tahanan Polri. Kemudian kami juga sudah mengirim surat ke Bareskrim Polri tanggal 20 September minta penjelasan mengapa Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang harus melindungi warga negara dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Nias sampai Rote, tetapi bisa di rumah sendiri terjadi kejahatan sekeji ini, yaitu berupa penyiksaan tanpa apa namanya diberitahu kepada keluarga. Nah, bagaimana cara Polri melindungi warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote, kalau di rumahnya sendiri terjadi kejahatan sebesar ini, yaitu penyiksaan, di mana Indonesia telah meratifikasi undang-undang anti penyiksaan, dan Indonesia sudah meratifikasi undang-undang tentang HAM nomor 39 tahun 1999, tetapi di kantor polisi, di kantor penegak hukum terjadi penyiksaan dengan cara sistematis, dengan cara dibiarkan walaupun ada rekamannya dalam bentuk CCTV. Kemudian kami juga minta penjelasan daripada Dirtipidum Bareskrim Polri. Kenapa kami minta penjelasan kepada Dirtipidum Bareskrim Polri ini? Karena ada upaya menutupi kejadian ini dengan cara SPKT Bareskrim Polri dilarang memberikan surat tanda bukti lapor, dilarang memberitahu nomor bukti laporan tanggal 26 Agustus 2021, juga dilarang memberitahu visumnya. Tetapi berkat pertolongan Tuhan kami bisa investigasi dan ketahuan ternyata sudah divisum dan ternyata sudah ada nomor laporan polisi, dan ternyata ketika kami bertemu dengan penyidiknya dalam tempat yang kebetulan juga teman atau saya kenal, ketika dia habis sembahyang langsung tanya bagaimana perkembangannya, sehingga karena saya langsung tanya bagaimana perkembangannya, tidak menanyakan lagi nomor bukti laporan polisi, tanpa sadar dia sebutkan mengalir begitu saja bahwa dia akan memulai penyidikan sore itu setelah saya temui. Dan apa namanya, dengan suasana santai saya bilang, saya lupa nomor laporan polisi, tolong dong diberikan kopinya. Maka dia tidak berikan kopinya tapi dieja. Ketika saya minta SP2HP, yang bersangkutan belum berani memberikan kepada saya dengan alasan masih belum minta izin daripada atasannya, padahal SP2HP itu adalah hak daripada tersangka atau daripada penasihat hukumnya. Kemudian selain itu kami juga sudah berkirim surat kepada Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya sudah kirim surat ke sana meminta penjelasan daripada Kapolri. Kenapa sepertinya di Polri itu ada dualisme kepemimpinan. Satu kepemimpinan daripada Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, satu kepemimpinan apa namanya Irjen Pol NB di dalam tahanan seolah-olah dia polisi agama. Saya mempertanyakan dasar dari mana dia menjadi polisi agama sehingga berhak melakukan pemeriksaan atau projustisia kepada sesama tahanan. Saya mau menanyakan kewenangan dari mana Irjen Pol NB ini memperoleh hak sebagai polisi agama sehingga apa namanya melakukan pemeriksaan dan penyiksaan di dalam tahanan. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah bahwa hari ini saya akan meminta keterangan daripada Presiden Indonesia, karena itu diatur oleh pasal 17 Undang-Undang Advokat 18 tentang advokat. Apa
keterangan daripada Presiden Jokowi tentang peristiwa ini. Mengapa Presiden sebagai kepala negara, yang sekaligus juga sebagai kepala negara dan presiden belum memberikan pernyataan apa-apa tentang ini. Ini kan peristiwa sangat besar, terjadi penyiksaan di dalam Bareskrim Polri. Padahal presiden dan Polri itu kan adalah bertindak dan berbuat atas nama negara. Karena dia adalah representasi daripada negara, maka dia harus berbicara jujur kepada kita sebagai warga negara. Karena mereka telah menikmati hak-hak mereka dari pajak kita. Maka mereka sebagai pengurus negara, mereka wajib jujur dan berterus terang kepada kita sebagai warga negara yang membayar hidup mereka dan gaji-gaji mereka. Maka kalau negara berbohong kepada rakyat tidak dibolehkan. Maka negara harus berbicara jujur tentang apa peristiwa yang terjadi di Bareskrim Polri. Kemudian, kita juga bersurat kepada DPR. Karena DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil rakyat harus tahu yang terjadi tentang apa yang dialami oleh rakyat. Khususnya karena ada Komisi 3 yang membidangi hukum dan pemerintahan, maka Komisi 3 harus melakukan audiensi dengan kami. Melakukan rapat dengar pendapat supaya permasalahan ini terang. Apakah ini persetujuan DPR ada polisi agama di sana, apa tidak? Apakah ada anggaran dari DPR untuk membiayai polisi agama? Kita harus tahu. Dan kemudian akpol dari mana nih lulusan ini polisi agama ini? Apakah ada akpol yang khusus mencetak polisi agama sehingga sudah berpangkat Irjen Pol? Kita harus tahu supaya terungkap semua. Kemudian juga kami juga bersurat kepada MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat juga harus tahu bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi yang sangat hebat. Apa yang harus dilakukan oleh MPR? Apakah ini pelanggaran ini diketahui atau tidak diketahui? Harus transparan juga. Selain itu juga kami juga akan bersurat kepada Komnas HAM. Karena ini kejahatan yang luar biasa menyangkut HAM, maka Komnas HAM harus bertindak. Apa yang harus dilakukan oleh Komnas HAM selaku Komisi Hak Asasi Nasional Manusia? Bagaimana terjadi kejahatan, penyiksaan, atau pelanggaran HAM berat di rumah Bareskrim Polri? Komnas HAM harus tahu. Kemudian kami juga bersurat kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bagaimana sikap Ketua Komisi LPSK atau Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap kasus seperti ini? Apakah dia bersedia melindungi si korban ini, MKC ini di sana atau tidak? Karena kenapa? MKC ini kan nyawanya terancam, jiwanya terancam. Dia lolos dari pembunuhan di rumah Bareskrim Polri. Apa sikap LPSK? Itu sedang kami siapkan juga suratnya supaya mereka juga bisa bertindak. Selain itu, apabila ini permasalahan di Indonesia tidak selesai, maka kami berjanji akan membawa ini kepada forum internasional, membawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, membawa kepada lembaga-lembaga HAM internasional, supaya ini menjadi persoalan dunia, bukan persoalan Indonesia. Karena MKC ini, menurut hasil interogasi saya kepada MKC, dia tidak ada niat atau dia tidak ada kesengajaan untuk menista agama manapun. Tetapi dia hanya melaksanakan hak jawab, di mana hak jawab dijamin oleh konstitusi, dijamin Pancasila, dijamin juga oleh undang-undang pers. Jadi ketika ada pemberitaan oleh pers yang menyudutkan atau yang merugikan semua para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan, dia berhak melakukan hak jawab. Nah, dalam hal ini, MKC yang merasa dirugikan oleh pernyataan-pernyataan dan pemberitaan yang viral di YouTube oleh Ustadz Abdul Somad atau Abdul Somad, yang menyatakan di salib itu ada jin kafir. Maka MKC melihat itu pemberitaan viral bertahun-tahun dan Bareskrim Polri diam saja, tidak melakukan penangkapan terhadap Abdul Somad, maka MKC melakukan hak jawab bahwa tidak benar di salib itu ada jin kafir. Kemudian Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir, mengatakan haleluya, haleluya katanya. Itu tanpa dalil. Saya sudah berusaha mencari dalil itu di berbagai kitab suci dan di berbagai buku-buku. Tidak ada referensi yang menyatakan bahwa di salib ada jin kafir memanggil-manggil haleluya, haleluya. Tetapi Abdul Somad telah menyebarkan kebohongan dan kebencian yang mengandung sara supaya terjadi keonaran dan permusuhan antar umat beragama dan antar anak bangsa. Tetapi sengaja dibiarkan oleh Bareskrim Polri dengan alasan politis atau politisnya kental. Akibat daripada pembiaran Bareskrim Polri ini, maka klien saya MKC melakukan hak jawab, karena hak jawab dijamin oleh Undang-Undang nomor 49 tentang pers.
maka klien saya menurut saya dia hanya melaksanakan haknya. Termasuk juga penistaan-penistaan yang dilakukan oleh Irene Handono ya. Irene Handono mengatakan bahwa Tuhan Yesus baru dilantik sebagai Tuhan 325 tahun pasca Yesus. Dan itu tanpa referensi. Kemudian Irene Handono mengatakan bahwa dia mantan birawati tanpa bisa membuktikan dia birawati dari mana. Bahkan dia mengaku lulus tahun 75 dari suatu sekolah yang baru berdiri tahun 1980. Tetapi apa yang terjadi? Bareskrim Polri tidak menangkap mereka. Artinya Bareskrim Polri menganggap itu adalah suatu dakwah, tapi kalau dijawab itu suatu penistaan. Ini standar ganda. Secara hukum tidak dibenarkan. Kemudian selain itu ada lagi namanya Yahya Waloni. Yahya Waloni mengatakan bahwa Babel Kristen itu adalah palsu, rusak dan sebagainya, dan mengatakan Tuhannya Kristen adalah roh priest. Tapi oleh Bareskrim Polri sengaja dibiarkan itu viral terus, tidak diturunkan hingga ketika klien saya tersangka MPC ditangkap, maka supaya kesannya 1 berbanding 1, maka ditangkaplah Yahya Waloni. Jadi seperti ini politik, ibarat maintenance satu-satu kan begitu. Nah ini yang tidak kita mau. Kemudian ada lagi namanya Nandar, ada lagi nama Kainama, ada lagi yang namanya Menasim Ali. Menasim Ali lebih kejam lagi kepada Kristen dan Katolik, mengatakan bahwa Yesus Kristus lahir dari perzinahan, di mana Menasim Ali tadi mengatakan bahwa Yesus lahir karena perzinahan. Saya ulangi ya, Menasim Ali mengatakan Yesus lahir karena perzinahan Bunda Maria dengan tentara Romawi. Ini sengaja dibiarkan oleh Bareskrim Polri, tidak ditangkap sampai hari ini. Belum lagi Stephen dan lainnya dari Mualaf Indonesia, mereka semua bebas merusak dan menista umat Kristen dan Katolik tanpa ditindak oleh Bareskrim Polri. Maka menurut saya tindakan Muhammad Kece tidak ada niat untuk menista agama apapun, tapi dia hanya menggunakan haknya untuk menjawab bahwa tidak benar di salib itu ada jin kafir. Jadi oleh karena itu, kalau Bareskrim Polri menganggap itu satu penistaan, maka tangkap dulu dong apinya. Apinya adalah Abdul Somad, sedangkan asapnya adalah Muhammad Kece. Artinya Muhammad Kece melakukan hak jawab atas kejahatan atau dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Abdul Somad. Oleh karena itu, supaya bangsa ini tetap utuh, supaya bangsa ini tetap menghormati hukum sebagai panglima, maka Bareskrim Polri saya himbau supaya bertindak adil, jujur dan berterus terang, sehingga setiap orang yang diduga melakukan kejahatan hukum harus ditindak, jangan dipilih-pilih. Jangan dipilih-pilih tersangkanya berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada dari rekan-rekan kerja saya, silakan disampaikan. Terima kasih. Saya mungkin mau nambahin sedikit saja mengenai kronologi singkat ya. Di awal pada saat Pak Kece tiba di Jakarta tanggal 25, saya dan salah satu rekan pada saat itu, dari tim kuasa hukum yang lama, bertemu dengan salah satu penyidik di malam hari, yang akhirnya kita sepakati bahwa di siang hari tanggal 26 jam 12 kita akan dipertemukan dengan Bapak Kece. Lalu pada saat tanggal 26 siang, ketika kita sudah sampai di ruang siber Mabes Polri, di sana kami sudah dilakukan swab antigen untuk persiapan agar bisa menemui tahanan yang dalam hal ini adalah Pak Kece. Setelah dilakukan swab antigen, dengan harapan bahwa kami akan segera bertemu dengan Pak Kece, ternyata sampai jam 6 sore kami juga tak kunjung diberikan akses ataupun dipertemukan dengan Bapak Kece. Di sini akhirnya kami dan tim itu mempertanyakan sebenarnya ada apa? Kok bisa di malam harinya dibuat appointment dan dibuat rencana untuk pertemuan tiba-tiba batal sepihak karena ada informasi bahwa tahanan itu harus dilakukan isoman. Pertama dibilang 7 hari, lalu berubah lagi 14 hari. Nah, di sini saya berpikir bahwa ada kejanggalan. Namun pada saat itu, karena ada kepastian dan jaminan bahwa Bapak itu keadaannya sehat dan tidak ada sesuatu hal yang buruk yang terjadi kepada beliau, akhirnya dari informasi inilah yang kami sampaikan kepada teman-teman, agar teman-teman percaya bahwa tidak mungkinlah hal-hal yang buruk seperti itu bisa terjadi di salah satu markas besar kepolisian kita. Tentunya ini juga yang akhirnya membuat kita kecewa. Bagaimana bisa suatu jaminan dari suatu institusi yang mewakili negara ternyata tidak bisa dipegang omongannya. Oleh karena itu saya pikir ini perlu di garis bawahi ya. Karena kemarin di salah satu media
itu salah satu pejabat dari kepolisian mengakui ada kelalaian. Dan beberapa teman-teman ataupun umat Kristen ataupun masyarakat umum ada yang mempunyai persepsi berbeda bahwa ini adalah pembiaran. Namun nanti kita tentukan saja, kita tunggu saja bagaimana hasil-hasil dari penyidikan dan penyelidikan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada saat malam itu gitu loh. Mungkin itu dari saya, Bu. Bisa dari rekan saya. Baik, mungkin saya izin menambahkan terkait rekan saya yang terjelaskan. Tanggal 9 September saya pertama kali bertemu dengan Bapak Muhammad KC. Di situ saya sudah berulang kali memohon kepada penyidik untuk bisa bertemu. Mereka menjamin, Dek, bapakmu baik-baik saja katanya. Abang jamin, demi Tuhan, abang tidak sentuh sedikit pun. Tapi nyatanya, dengan terbuka seperti ini, ada kebohongan yang mereka tutupi. Berulang kali saya memohon ingin bertemu dengan Bapak. Berulang kali saya memohon ingin bertemu dengan Bapak KC. Alasannya nanti Dek katanya. Ini prosedur dari Kemenkumham bahwa harus isolasi mandiri selama 14 hari. Dan ternyata ketika saya bertemu dengan Bapak Muhammad KC dan beliau menunjuk saya supaya mengkoordinir, mencarikan kuasa hukum untuk membela beliau di dalam untuk perkara hukumnya. Dan saya lihat kondisi fisik Bapak Muhammad KC di lengan sebelah kiri masih saya lihat ada lebam hitam. Kemudian di punggung sini masih ada lebam hitam dan beliau mengatakan tulang rusuk saya kemungkinan patah. Itu beliau yang bisikan kepada saya. Dan beliau kasih ke saya adalah bentuk obat, tolong dicek apakah ini racun. Dan itu sudah bersurat ke Kabar Reskrim yang ini oleh rekan saya juga. Mudah-mudahan ada ketransparansi dan keterbukaan dari pihak Kabar Reskrim untuk mengusut tuntas tindakan-tindakan yang di luar koridor hukum. Karena polisi bertindak berdasarkan undang-undang dan berdasarkan kode etik. Dan kami mohon kepada Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden, tolong diusut tuntas. Jangan dibiarkan tindakan kesewenang-wenangan ini terjadi. Dan saya juga memohon kepada Kompolnas, kepada LPSK, dan juga kepada Komnas HAM, supaya ikut andil mengawal perkara Pak KC. Karena patut digarisbawahi bahwa Pak KC masih disangkakan melakukan penistaan agama. Karena apa? Ini belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses penyidikan. Seharusnya kita semua menghormati kaidah-kaidah hukum berasaskan dengan asas praduga tidak bersalah. Dan seharusnya penegakan hukum itu harus secara equal. Equality before the law. Dan itu semua sama di muka hukum. Mau dia mengatakan dia sebagai irjen atau siapapun ketika melakukan tindak pidana, tolong diusut tuntas dan ditindak seadil-adilnya. Dan kepada abang saya, tadi saya sempat melihat di siaran Kompas mengatakan, harusnya Pak KC berterima kasih karena telah diperlakukan seperti itu oleh seorang irjen. Karena itu bentuk kekesalan. Saya garis bawahi, Bang, apakah abang mendukung terkait kekerasan yang terjadi? Sedangkan Indonesia sudah meratifikasi Undang-Undang HAM. Jadi saya mohon, ketika penegakan hukum sedang berjalan, jangan sampai ada statement-statement yang merugikan atau mencari sensasi di luar sana karena persoalan politik. Selama 2 minggu kami dari pihak keluarga dan saya juga sebagai kuasa hukum sudah dininabobokan dengan alasan isolasi mandiri. Dan satu pertanyaan saya, ketika misalnya Bapak Muhammad KC mati di dalam tahanan, apakah kalian akan mengatakan Pak KC kena COVID? Tolong kepada Bapak Kapolri, diusut setuntas-tuntasnya kepada Bapak Kabar Reskrim. Tolong jangan ada keberpihakan. Dan kepada abang-abang penyidik yang sudah membohongi saya berminggu-minggu, tuntaskanlah tugas kalian sesuai koridor hukum dan berdasarkan kode etik. Jangan karena Anda takut melihat bintang ataupun apapun. Karena nasib bangsa ini ketika penanganan hukum ada di tangan-tangan kalian.
Dan kami bersama tim ke depan memohon juga kepada yang bersuara di luar sana, mengatakan kuasa hukum atau apapun itu, saya mohon dengan sangat, karena sudah ada penunjukan secara resmi. Kenapa kemarin saya tidak langsung melontarkan statement seperti itu? Karena kuasa kami belum diterima oleh Kabareskrim. Jadi saya mencoba diam, pelan-pelan. Kenapa tujuan saya seperti itu? Karena saya juga melindungi keluarga yang lain. Jadi mohon dengan sangat kepada abang-abang saya di luar sana, saya berterima kasih sudah bersuara. Tapi untuk kedepannya saya berharap juga ada sinergi dan abang tidak mengeluarkan statement-statement di luar persetujuan dari keluarga ataupun kuasa hukum yang sudah ada. Itu permohonan saya. Mungkin ada yang lain? Silakan. Ini banyak isu yang beredar bahwa sebenarnya Napel dua partai itu melakukan hal itu bukan, kalau di surat pernyataan dia kan seolah-olah dia membela agama, tapi ada yang menduga itu ada hal lain dalam tanda kutip kepentingan dia pribadi, karena dia sedang terkait kasus di mana kasusnya sudah banding gagal, dan mungkin momentum ini pakai dia untuk menarik simpati kaum-kaum yang selama ini berdemo untuk menekan penegak hukum. Nah, kira-kira kalau dari kuasa hukum sendiri atau Pak Saipudin, apa kira-kira motifnya Napoleon ini? Karena seorang pejabat perwira tinggi tidak mungkinlah melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh Kopral. Baik, saya menjawab ya, tidak mudah seseorang atau polisi menjadi jenderal, apalagi sampai punya bintang 2 di pundaknya. Dia sudah melalui banyak pendidikan dan banyak karir sehingga bisa sampai di situ. Jadi ini adalah aneh apabila ada seorang oknum jenderal penegak hukum tetapi tidak menghargai hukum. Maka sewajarnya lah seorang polisi yang sudah berpangkat jenderal patuh kepada hukum. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang bersangkutan mengatasnamakan karena kecewa atau sakit hati karena ada orang diduga menista agama, tadi sudah saya jawab. Bagaimana sikap mereka terhadap Abdul Somad yang terus-menerus bikin YouTube menghina umat yang lain dari agama yang lain, mengatasnamakan ceramah. Kemudian dia mengkafir-kafirkan orang lain dan menyatakan di salib itu ada jin kafir. Apakah Irjen Pol yang bersangkutan itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kaum Nasrani dan Katolik? Nah, itu pertanyaan yang berikut kepada dia. Yang ketiga, kalau dia mengatakan bertindak untuk dan atas nama saudara-saudara kita kaum muslim, kapan dia diberikan wewenang atau surat kuasa oleh saudara-saudara kita umat muslim kepada dia untuk atas nama saudara-saudara kita umat muslim sehingga dia bisa bertindak melakukan kejahatan, penyiksaan dan percobaan pembunuhan seperti itu? Mana surat kuasanya? Yang berikutnya, kalau dia sebagai inspektur jenderal lalu atas nama agama melakukan tindakan itu, apakah dia benar-benar lulusan akpol bidang keagamaan? Apakah dia polisi agama? Dari mana wewenang polisi agama itu diterima? Apakah dari Kapolri atau dari lembaga mana? Kita harus tahu. Yang berikutnya, bahwa dugaan kejahatan korupsi tidak lebih baik daripada dugaan penistaan agama. Artinya, melakukan kejahatan korupsi itu adalah penistaan juga. Kenapa? Karena seorang pejabat ketika dia menduduki jabatannya, dia disumpah bahwa dia tidak akan menyalahgunakan kewenangannya. Nah, disumpah tentu menurut agama dan kepercayaannya. Dengan dia mengatakan, demi Allah saya bersumpah, berarti di situ ada keterlibatan daripada pencipta, yaitu Tuhannya. Kemudian dia juga terlibat dengan kitabnya, bahwa kitabnya itu diangkat di belakang kepalanya, bahwa dia berjanji tidak akan melakukan dugaan kejahatan korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan. Lalu ketika dia ingkar itu, dia langgar itu sumpahnya, dia langgar janjinya kepada Allah misalnya. Kemudian
dia langgar juga sumpah terhadap kitabnya itu, dia korupsi misalnya, atau dia menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya secara melawan hukum, itu juga penistaan agama secara material. Jadi jangan kita merasa lebih baik daripada teman kita, apalagi kita tidak punya kewenangan untuk itu. Tetapi secara politis, yang dibilang abang wartawan tadi, bahwa dia berusaha mencoba menarik simpati masyarakat, seolah-olah dia adalah orang yang agamawi, atau seolah-olah dia adalah orang yang alim, untuk mempengaruhi teman-teman Hakim Agung nanti supaya putusannya mungkin diringankan atau dibebaskan. Maka menurut saya, Majelis Hakim Agung saya rasa sudah bisa memperkirakan itu apa maksud dan tujuannya. Maka oleh karena itu, saran saya kepada para tersangka, khususnya terdakwa dan terpidana, jangan harapkan ada pembebasan hukum dengan melakukan kejahatan. Tetapi mari tegakkanlah hukum dengan cara patuh kepada hukum. Kemudian, jangan juga beranggapan apabila melakukan kejahatan, maka seolah-olah sudah membela agama dan Tuhan. Kalau Anda mau membela agama dan Tuhan, maka berikanlah contoh, berikanlah sikap yang baik, berikanlah kasih yang baik, mengasihi sesama, berbuat yang jujur, berbuat yang benar. Itu sudah membela Tuhan kita dan juga membela agama kita. Karena dari sikap diri kita, orang akan melihat, oh, Kamarudin Simanjuntak itu orangnya hidupnya benar. Maka orang akan mengatakan, agama apa dia? Orang apa dia? Maka orang akan bertanya sendiri tanpa kita umbar-umbar. Kalau kita senang menolong orang, misalnya memberi pelayanan pro bono pro deo tanpa harus dibayar karena memang orangnya tidak mampu bayar, itu pengacara yang baik. Itu dari mana dia? Orang apa itu abang itu? Orang akan bertanya tanpa harus diumbar-umbar. Tapi janganlah kau melakukan kejahatan mengatasnamakan agama dan mengatasnamakan Tuhanmu. Itu adalah penistaan. Jadi oleh karena itu berhentilah menista. Marilah hidup jujur dan terhormat. Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Terima kasih. Ya, kembali ke rekan-rekan yang mungkin di Amerika sudah larut malam ya. Pastor Tony Bastaman mungkin bertanya kepada, silakan kepada pengacara. Ya, bisa dengar saya, Pak? Dengar, bisa Bapak, bisa. Bisa dengar, bisa. Saya melihatnya di momentum ini ada pelanggaran hak asasi manusia yang Betul. sangat berat, Ya. kriminal. Karena kalau di Amerika penistaan agama itu tidak ada. Ya, di momentum ini juga saya melihat ada kronologis yang progresif. Ya, dari dulu kasusnya Dr. Suradi, lantas Yusuf Rodni, lantas ada Pak Arfa, Mano Arfa, lantas ada juga Saifuddin Ibrahim, dan ini adalah Muhammad Kece. Saya melihatnya ini progresif ya, tetapi saya sangat kurang percaya. Walaupun di Indonesia seharusnya tadi Pak Febri mengatakan equality before the law, tetapi in reality ada unwritten law, hukum yang tidak tertulis di dalam kenyataannya. Tentunya ini itu yang akan tanpa menunggu Pak Komarudin dan tim mengadu ke PBB pun, kami pun akan bergerak di sini. Ya, kami pun tentunya akan bergerak di luar negeri mengenai kepada hak asasi manusia. Ya, dan kita tahu kalau if you are in danger in the country, kita bisa mengadakan political asylum, suaka politik. Kalau di Bareskrim saja bisa ada penyiksaan yang sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan sekali. Nah, itu yang terlibatnya bukan tukang beca, ngegebukin tukang beca, bukan menghina tukang beca. Ini, ya, ini suatu pejabat tinggi, ya, yang menurut saya sih alasannya tidak murahan sekali. Alasannya murahan sekali. Ya, sebagai pejabat tinggi karena membawa agama di mana equality service itu. Nah, pertanyaan saya kepada tim yang saya hormati dan kami bangga ada orang pembicara. Bagaimana intervensi luar negeri? Tentunya kami akan bergerak di dalam segala bidang, di media sosial Kristober internasional, di Murtadin internasional, dan di hak asasi manusia bahkan ke PBB. Tentunya kami akan menuju ke sana.
Yang saya sangat khawatirkan kalau di Bareskrim saja bisa terjadi. Apakah ada tempat yang aman, khususnya buat Pak Kece dan keluarganya? Kalau memang tidak begitu aman, apakah bisa diamankan lewat suaka politik? Ya, saya nanti meminta petunjuk karena yang lebih mengerti di dalam negeri orang lokal adalah pengacara resmi ini. Ya, yang nggak resmi saya nggak mau dengerin. Yang resmi ini yang saya mau dengerin. Ya, dengan arti kata satu, kedua juga yang tentunya perlu donasi dan dana. Ya, saya bukan berbicara percaya dengan ABI atau yang lain, tapi kalau sistemnya transparansi, ya orang luar negeri itu tidak percaya. Kasus tsunami aja dana tidak dikasih ke pemerintah, dikasihnya ke orang-orang Kristen untuk karena biasanya suka nggak nyampe. Nah, kan sistemnya kalau memang ABI berani transparansi, siapapun juga, Saifuddin Ibrahim, apa siapapun juga, kalau sudah transparansi, dana itu gampang mengeceknya. Ya tentunya juga hamba Tuhan pengacara juga harus dikasih makan juga kalau ada uangnya, gitu ya. Kita sudah apa? Tapi poin ini, saya mau bicara apa yang bisa kita intervensi dari luar negeri, entah itu dari Amnesty International Amnesty, karena di internet. Satu lagi poin kedua yang saya hormati pengacara, ya ini kan kasusnya HAM, ya kasusnya HAM. Sekarang saya dengar di Indonesia ada kasus Munir sedang dimunculkan, kasus 2019 sedang dimunculkan. Kenapa kasus 1098 Mei tidak dimunculkan? Sudah ratusan lebih orang Tionghoa, orang Kristen diperkosa, dibakar, bahkan sudah ada di koran resmi Kompas. Yang Munir yang satu orang meninggal dimunculkan walaupun dia punya rahasia. Ya, kasus 19 yang saya tahu, yang saya dengar cuma 10 orang. Kenapa kasus ini tidak dimunculkan lagi di era di mana yang saya juga melihat ada progresif di rezim ini, ya, ada progresif dibandingkan rezim-rezim sebelumnya. Kenapa tidak dimunculkan? Itu kan satu paket, ya. Tidak tahu dari berapa ribu gereja pernah dibakar di Indonesia, berapa pendeta yang pernah dibunuh, ya. Itu hanya gemercing saja, tetapi tidak ada hasilnya. Saya rasa ini satu paket, dan bagaimana saya meminta advis kepada yang saya hormati Pak Komarudin Sitompul. Aduh, bahaya ini. Orang. Jadi yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan Bapak tadi adalah bahwa lembaga-lembaga HAM internasional, termasuk PBB, termasuk ormas-ormas lainnya dari internasional, bisa mengintervensi presiden atau pejabat tinggi negara Republik Indonesia supaya patuh hukum. Alasannya kenapa harus patuh hukum? Karena pemerintah Indonesia atau negara Republik Indonesia telah meratifikasi undang-undang tentang HAM. Maka Indonesia wajib patuh kepada hak asasi manusia. Yang kedua, Indonesia telah meratifikasi juga undang-undang tentang larangan penyiksaan. Tetapi ini terjadi penyiksaan dan percobaan pembunuhan justru di rumah Bareskrim Polri. Oleh karena itu harus ada yang bertanggung jawab pejabat negara atas nama negara Republik Indonesia supaya tidak terulang terus-menerus di kemudian hari. Saya sebagai bakal calon pemimpin negara ini keberatan apabila terus dicemarkan Bareskrim Polri dan institusi Polri itu. Karena saya sebagai bakal calon pemimpin di masa depan untuk negara ini, saya mau citra negara ini baik di mata internasional, supaya orang berlomba-lomba investasi ke Indonesia. Saya mau citra penegakan hukum di Indonesia ini harus bagus. Supaya kenapa? Supaya orang asing, khususnya dari negara-negara maju, percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, terima kasih kepada teman-teman di luar negeri apabila ada lembaga-lembaga HAM internasional atau ormas-ormas internasional, khususnya negara-negara beradab, yang mau turut campur atas masalah ini. Kemudian ke depan, political will kita adalah
tidak boleh lagi mencantumkan KTP beragama tertentu atau agama harus dihapuskan dari KTP, karena agama ini sering dipolitisir di Indonesia untuk tujuan-tujuan politik dan termasuk untuk tujuan jahat, termasuk untuk melegitimasi kejahatan. Oleh karena itu, kalau masih agama memiliki kalau KTP masih memiliki agama, maka sulit untuk kita dapatkan keadilan, karena faktanya saat ini di Barreskrim Polri ada dua kubu. Satu kubu yang pro kepada Yahya Walori dan kawan-kawan, satu kubu terhadap anti kepada MKC. Oleh karena itu, supaya polisi, khususnya polisi Republik Indonesia, bisa berdiri benar, objektif dan profesional, dia harus bisa melepaskan keagamannya. Dia harus berdiri di atas 6 agama yang ada. Tapi kalau ketika dia bertindak masih melihat KTP-nya agama apa, maka dipastikan dia akan subjektif. Dia tidak akan bisa bertindak objektif. Nah, kemudian mengenai suaka, memang ada baiknya karena MKC ini menjadi target akibat perbuatan daripada Irjen Pol LB, seolah-olah dilegitimasi apabila dibunuh atau ditiadakan MKC ini, sebaiknya memang MKC ini dilindungi oleh negara-negara barat dan negara-negara superpower seperti Amerika, Prancis, Inggris, apapun Jerman misalnya, supaya jiwa dan keselamatannya terjamin. Karena kenapa? Bagaimana mungkin Polri bisa menjamin warga Indonesia, sedangkan rumahnya sendiri tidak terjamin. Padahal di rumahnya itu kita lengkapi CCTV yang sangat canggih, pengawal 24 jam. Tetapi mereka bekerja sama untuk untuk menyiksa dan mencoba membunuh MKC ini. Oleh karena itu, untuk saat ini, untuk sementara, kita tidak percaya kepada institusi Polri apabila orang-orangnya belum diganti. Oleh karena itu, harapan kami, khusus penyidik di cyber ini yang selama 2-3 minggu ini berbohong, harus diganti semua dan diberikan penyidik yang profesional yang bisa lepas daripada identitas KTP agamanya. Terima kasih. Ya. Saya minta mungkin ada yang lain agar ada lagi pertanyaan singkat, silakan. Ada ini. Ya. Tokoh Lukman ini. Ya. Dari Los Angeles mungkin ada sesuatu, dia juga pernah mengangkat ke PBB masalah kasus 98, tapi di era itu tidak ada banyak ini. Silakan dari Los Angeles, dibuka mikrofonnya. Masuk. Ya. Selamat siang ya. Selamat siang Bapak. Bapak semua, Pak Saifuddin dan juga tim pengacara. Terima kasih bisa mengikuti ini, dan saya punya pengalaman beberapa kali. Pertama itu waktu kasus 98, kita pernah membawa 2 orang untuk memberikan kesaksian di PBB, di United Nations, tentang kerusuhan Mei, dan salah satunya itu berhasil mendapatkan suaka politik, dan yang satu lagi itu waktu itu Esther Yusuf dari wanita menggiat hak asasi manusia di Indonesia. Nah, lalu pernah lagi waktu kasus Ahok di penjara, ada satu senator namanya Ed Royce, itu lewat stafnya menghubungi saya, ingin mencari tahu mengenai Ahok waktu itu, dan dia pernah bilang sama saya, kalau ada sesuatu yang bisa dibantu masalah pelanggaran hak asasi manusia, silakan hubungi saya. Kebetulan dia ada di komisi itu di Senator USA gitu loh. Nah, jadi kami dan beberapa orang di Amerika Serikat akan berusaha semaksimal mungkin bisa membantu Muhammad Kece ini untuk sedikit banyaknya mendapatkan bantuan dari luar negeri itu untuk menekan dan juga menyatakan dukungan dan solidaritas buat dia gitu loh. Ya, mudah-mudahan usaha kami bisa berhasil tembus ke senator, kongres ataupun ke PBB. Gitu aja. Oke, silakan. Ya. Baik, oke. Baik, terima kasih Pak. Untuk kasus 98 memang saya juga termasuk salah satu korban waktu itu.
usaha kita bisa lenyap karena ada pembakaran yang sistematis diduga dari oknum-oknum TNI Polri karena mereka berbadan cepat, kemudian tidak ada masyarakat yang berani melawan dan menggunakan kendaraan-kendaraan taktis daripada TNI Polri juga waktu itu. Tapi sampai saat ini memang kasus tersebut tidak bisa diusut tuntas karena selalu dibawa kepada jalur politik. Nah, sepanjang apa penegakan hukum selalu dikait-kaitkan dengan politik, maka permasalahan daripada kasus seperti ini akan sulit dituntaskan. Nah, tapi khusus untuk MKC ini, sebenarnya peran dunia internasional bisa di sini dimainkan bagaimana supaya pemerintah Indonesia bisa mematuhi nilai-nilai atau hak-hak yang universal yang sudah diakui oleh negara-negara beradab, termasuk juga karena Indonesia sudah meratifikasi tadi Undang-Undang HAM, sudah meratifikasi Undang-Undang Konvensi tentang anti penyiksaan menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 98 dan sebagainya. Itu artinya Indonesia dengan meratifikasi itu harusnya harus patuh kepada undang-undang itu. Nah, kemudian karena tadi seperti saya bilang tadi, karena terjadi dugaan pembunuhan, penyiksaan dan rencana meracun daripada FKC ini padahal dia hanya menggunakan hak jawabnya, maka disinilah peran dan fungsi internasional khususnya negara-negara beradab untuk memainkan perannya supaya pemerintah negara Indonesia mau ke depan atau punya political will untuk memperbaiki keadaan yang sudah buruk ini. Terima kasih. Ya, saya tambahkan ya, hal yang terjadi atas Muhammad Kece ini dan penghinaan terhadap minoritas sudah berjalan puluhan tahun. Tetapi tidak ada pertolongan. Siapakah penolong kami di negara yang mengerikan ini? Siapakah saya masuk Kristen ini karena menolong orang Kristen? Enggak mau masuk Kristen. Begitu belajar, ternyata Kristen itu luar biasa. Sehingga saya berani masuk Kristen dan membela diri di pengadilan sekalipun. Nah, siapa yang menolong kami? Pemerintah kurang menolong, bahkan memberikan pembiaran selama kami kekristenan dihina sampai hari ini. Kasus Muhammad Kece ini bukan sendirian. Ini karena imbas dari omongan orang-orang yang menistakan agama Kristen. Abdul Somad itu sumbernya. Tetapi Abdul Somad itu sebenarnya dia hanya korban. Dia hanya membaca kitab suci yang membolehkan manusia lain membunuh manusia lain karena beda agama. Ayatnya itu ratusan. Saya juga bekas guru agama. Dan saya bisa menunjukkan, itu bukan tafsir. Kita baca mata terbelalak begini. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Jadi itu sebenarnya yang kita inginkan. Tangkap Abdul Somad, lepaskan Muhammad Kece. Adil. Itulah moral Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu yang kelima. Tetapi pasal yang kedua, sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi kalau ada orang yang menyiksa orang di dalam penjara, dalam tahanan yang sedang proses hukum, itu namanya kemanusiaan yang tidak adil dan biadab. Biadab itu namanya. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya minta saudara-saudara yang ada di Amerika, di Eropa, bahkan Australia yang sudah menghubungi kami berkali-kali, apa yang bisa Anda lakukan. Yang terbaik menurut Anda lakukan itu. Jadi itu saja mungkin. Apa lagi? Ya, bagaimana garansinya selama persidangan ini? Ya, kita kan tidak mau apa yang terjadi, entah itu diracun di dalam atau bagaimana, ya kejadian lagi bagaimana mereka bisa garansi apakah bisa diamankan dulu, misalkan dibawa ke luar negeri dulu sampai nanti persidangannya atau bagaimana, ya kita akan bergerak dengan nanti itunya. Saya sih belum tenang, ya belum tenang, ya kemarin puji Tuhan, mujizat masih bisa hidup, ya. Tapi kan traumanya sudah itu, sedangkan
di luar negeri itu, if you are in danger in this country, bisa mendapatkan suaka politik. Nah, itu yang pertanyaan saya. Apakah selama ini kejiwaannya, keselamatannya dijamin sama pemerintah? Apakah ada apa namanya, harus dijemput ke luar negeri atau bagaimana tuh supaya aman dulu nih? Masalahnya kan sidang bisa ini di momentum ini. Ya, saya jawab sementara dulu bahwa memang saya dan tim pengacara bahkan nggak bisa tidur dari kemarin sejak ini beritanya muncul penganiayaan Muhammad Kaceh, jangan-jangan dibunuh begitu. Tetapi untuk menjawab saya serikan lagi jawaban kepada ketua pengacaranya. Jadi begini, kalau kita mau mengajukan suaka politik, kita harus tahu dulu negara mana yang bersedia memberikan perlindungan suaka politik. Misalnya, apakah Amerika, apakah Vatikan, apakah Jerman, Kanada, Perancis, atau Australia misalnya, kan harus ada dulu negaranya. Lalu untuk teknis nanti kan kita ajukan permohonan. Nah, inilah fungsi daripada teman-teman yang ada di luar negeri, termasuk di Amerika, untuk membunyikan ini supaya ada yang tergerak suatu negara atau beberapa negara untuk memberikan perlindungan suaka politik. Kemudian mengenai jaminan, tidak ada jaminan di sini. Karena kalau kita bicara jaminan, hanya Tuhan yang bisa menjamin. Sedangkan polisi saja yang menyatakan pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat di rumahnya sendiri tidak terjamin, kan begitu. Jadi bagaimana bisa bicara tentang jaminan? Tetapi walaupun demikian, saya sebagai penasihat hukumnya berjanji bersama rekan-rekan akan mempertaruhkan segalanya untuk membela kasus daripada MKC ini supaya jujur transparan. Kemudian kepada teman-teman saya sebangsa dan setanah air, agar teman-teman di Sabang sampai Merauke berdoa dan jangan mudah terhasut. Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, jangan percaya ini kasus penistaan apabila belum terbukti di pengadilan. Tapi hormatilah hukum itu dan jangan pula terprovokasi dengan tindakan Irjen Pol NB itu, karena itu hanyalah untuk sebagai tujuan politik kotor dia untuk merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Saya percaya bahwa masyarakat Indonesia masih jauh lebih banyak yang hatinya baik, pikirannya dan benar. Tetapi mereka memilih diam. Oleh karena itu, kepada seluruh warga negara Indonesia yang baik dan benar, yang hatinya baik, yang pikirannya benar dan positif, mari bangkit berdiri, suarakan kebenaran itu, lawan kejahatan secara hukum, supaya negara kita ini bisa hidup baik dan benar ke depan. Saya percaya itu. Masih jauh lebih banyak yang hidupnya baik dan benar. Cuma mereka memilih diam atau silent. Terima kasih. Ya, saya sudah memenuhi janji saya kepada saudara-saudara semua bahwa saya akan live dan memberikan konferensi pers. Terima kasih saudara-saudara yang ada di Indonesia, yang saudara-saudara yang ada di luar negeri yang telah memberikan pertolongan dan memberi support semangat. Terima kasih. Pastor, terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.